Oke, 3, 2, 1 ya. Dengan Oke. dengan siapa ini saya bicara ini? Ya, ini saya dengan Adit Nam. Salah satu Adit. hobi saya di sini sulap. Sulap. Adit lebih suka dipanggil dikenal siapa? Pesulap, konten atau bikin video, filmmaker atau apa? Oh, ya lebih dikenal sebagai pesulap lah. Senangnya pesulap atau yang lain? Senangnya itu masih sulap dan bekerja. Bekerja. Sibukannya. Suka sulap dari kapan? Suka sulap itu mulai kelas 6 SD, sekitar tahun 2005-2006 lah. Itu awalnya sulap apa yang bisa pertama? Saya sebenarnya sulapnya itu identik dengan angka, jadi sukanya dengan sulap-sulap matematika lah, dengan hitung-hitungan. Oh, mungkin inspirasinya Jo Sandi kali ya, bisa Ya, dibilangnya. bisa bilang begitulah. Mungkin ada pencapaian atau target yang ingin dicapai mungkin. Untuk target atau motivasi kedepannya itu saya ingin memperkenalkan lah, khususnya seni sulap atau kepada masyarakat Penajam khususnya. Kalau melihat Penajam ini terhadap sulap gimana menurut Mas Adit? Ya, mungkin untuk sulap itu masih hanya sebagian kecil orang aja yang senang sulap. Rata-rata yang tertarik kira-kira anak-anak atau lebih ke remaja atau dewasa menurut? Kalau yang tertarik itu sih karena sulap itu ya untuk semua umur dan semua kalangan. Jadi bisa dinikmati untuk anak-anak, untuk remaja, dewasa juga. Oke. Kalau gitu orang tua tentang sulapnya tahu nggak sih? Ya, alhamdulillah orang tua tahu dan ya hanya memberi support aja kan. Untuk sulap itu hanya sekedar hobi yang sedikit menghasilkan lah. Tapi orang tua dukung lah ya. Ya, alhamdulillah dukung selama kegiatan kita itu positif, tidak macam-macam dan tidak pergaulan bebas. Terus kalau pendapat tentang yang suka ngebongkar trik sulap itu gimana? Untuk pendapat saya pribadi, untuk orang yang sering membongkar sulap itu kan ya namanya adalah namanya antara black and white. Jadi ibaratnya setiap apapun itu pasti ada. Jadi kita dari dalam dunia sulap itu pun hal seperti itu sudah wajar lah. Dari sebelum-sebelumnya pun juga banyak yang sering membongkar trik. Tapi kalau menurut pendapat pribadi kesel atau biasa aja atau gimana sih? Ya, Kalau ada yang ngebongkar itu? ya mungkin keselnya itu pasti ada kan, setiap manusia. Tapi kalau kita misalnya di sulap profesional atau apa itu kan kita nggak ada etika dan attitude-nya dalam bermain sulap itu di depan orang awam, di depan para pesulap itu kan ada semua mereka. Itu kan hanya trik mereka dalam bermain sulap. Nah, terus kalau misalnya kan Mas Adit ini punya trik sulap, terus trik sulapnya dipakai sulap lain itu gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan namanya ibaratnya itu satu trik tapi orangnya yang lain main beda. Nah itu kan konsepnya ibaratnya tinggal cara pembawaannya kita kan. Misalnya satu trik ini sama, cuman pembawaannya ini lebih bagus atau lebih baik. Nah begitu, mungkin plus minusnya hanya di situ, hanya pembawaan cara triknya itu aja. Mungkin Mas Adit pensiun sulap saat kapan? Kalau untuk saya pensiun sulap itu kayaknya nggak ada deh. Kayaknya itu memang senang aja saya di sulap, karena ya senang aja. Namanya kebagian, kalau orang hobi itu namanya sudah suka banget sama suatu hobi itu kan pasti ya terus menerus lah. Senang karena dibayar atau karena ya memang suka-suka aja? Ya dalam suka, ya senang aja, senang dalam hati aja, senang dalam hati. Dan bonusnya itu hanya bonus dari kesenangan itu ya sedikit rezeki lah dari bermain sulap, alhamdulillah. Kalau untuk di
Penajam atau Kalimantan ini ada nggak sih lomba-lomba sulap itu? Kalau untuk lomba-lomba yang khususnya sulap mungkin ya hampir nggak, ya ada lah, tapi nggak di Penajam mungkin. Adanya biasa itu kalau di daerah Samarinda, Balikpapan mungkin, Bontang itu mungkin ada. Kalau daerah Penajam ini mungkin sulap itu hanya apa ya, hanya sekedar panas-panas gitu aja, hanya belum terlalu banyak orang kenal gitu kan. Oh, jadi masih kayak hiburan aja lah Ya sulap ini. hanya sekarang hiburan aja, untuk difokuskan lagi sebagai lomba, sebagai ajang talent itu masih belum. Kalau untuk saat ini sudah berapa trik sulap yang dikuasain? Ya alhamdulillah, trik sulap itu banyak, tergantung kita mau melakukan trik sulap apa. Tinggal kita lagi diulang lagi, di-repost ulang, belajar ulang lagi, diperbaiki lagi. Nah, kalau kita aplikasikan lagi ke orang cara bermainnya. Kalau trik yang paling gampang apa? Ya kalau trik paling gampang tuh sederhananya kalau di kartu menebak kartu penonton, nah itu trik paling sederhananya. Kalau di angka itu dengan trik menebak angka, berapa pilihan penonton gitu, menebak berapa hasilnya gitu. Kalau orang mau jadi pesulap tuh apa sih yang harus dilakuin pertama kali? Apa kayak step-stepnya gitu loh? Kalau ingin menjadi seorang pesulap itu ya step-stepnya itu ya, satu, etikanya, sopan santunnya dalam trik itu, khususnya kalau kita lagi nampil terus ada sesama pesulap itu jangan terlalu apa namanya, hanya ingin membongkar lah secara gitu kan. Pokoknya nikmati aja apa yang disuguhkan, contohnya para pesulap lainnya. Oh, iya. Kita mengerti lah, menghargai sesama ya, hobi pesulap ataupun pesulap masing-masing. Nah, itu kan dari segi apa? Sifat dan karakter. Kalau dari segi tekniknya gimana cara belajar yang paling penting? Ya kalau belajar paling penting itu ya, kalau kelemasan tangan, trik-trik, cara-cara biar tangan itu lebih santai lagi dalam mengolah kartu, mengocok kartu apa segala itu. Sering-sering lah belajar latihan gitu aja. Bagusnya itu kita fokus ke sulap kartu dulu atau lingka-lingka atau gimana bagusnya? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya itu memang senang di kartu ya kuasain dulu trik-trik kartu, trik sulap kartu, beberapa trik sulap kartu. Atau yang trik pengen di koin ya kuasain di trik koin, main koin. Kalau Mas Adit sendiri paling ahli di mana? Paling senang pokoknya main sulap apa pokoknya? Kalau saya sih yang paling saya kuasai itu ya main angka aja, karena dari dulu sebelum saya masuk di komunitas pun saya hanya tahu real itu hanya sulap angka. Jadi sulap-sulap kartu itu mungkin hanya beberapa trik aja. Kebanyakan itu yang saya tahu sih sulap angka aja. Gak suka sama Adit nih tentang sulap ini gimana komennya? Kalau misalnya dia nggak suka tentang untuk pribadi saya untuk sulap itu ya silakan saja, kan itu haknya orang. Orang itu mau senang sama seseorang itu kan tergantung juga gitu. Kalau dia memang nggak suka ya nggak suka aja. Yang penting selama kita nggak mengganggu dia atau kita tidak merugikan dia, ya apa salahnya kan gitu kan. Sulap itu kan menipu orang. Kan kalau di dalam Islam kan menipu itu sama aja dengan membohongi. Apakah sulap itu bisa termasuk dalam haram? Ya mungkin kalau sulap itu bilang penipu itu ya saya kurang tahu juga, karena apa ya, ibaratnya kita ini kan tidak ada yang dirugikan ya kan. Kita bermain sulap hanya dengan trik untuk menghibur kan, tidak ada merugikan orang. Ibaratnya kita nggak ngambil uang orang kan, kita nggak merugikan orang lain gitu, hanya sekedar dalam seni. Dari seni itu kan hanya menghibur, keindahan. Jadi ibaratnya ya maupun haram atau tidaknya itu ya tergantung pendapat kita masing-masing. Sampai sekarang sudah dibayar nggak sih sulap itu? Ya alhamdulillah sudah
Udah ada dua. menghasilkan. Biasanya tuh kalau mau bikin acara itu satu komunitas apa pribadi sih? Ya kalau kita misalnya acara komunitas nih, komunitas mana yang mau buat acara mungkin yang komunitas lain bisa ikut meramaikan, datang gitu mungkin ya, yang sekedar tamu undangan untuk meramaikan, ataupun ada mungkin yang solid ya bisa juga membantu sedikit banyaknya untuk acara yang kita buat gitu. Kira-kira misalnya nanti ada apa lomba sulap kan, terakhir lomba sulap kapan sih yang itu? The Master ya terakhir dia. Mungkin Adit mau ikut nggak atau gimana? Kalau saya untuk lomba-lomba gitu, kalau di umur yang sekarang ini kayaknya saya nggak begitu terlalu fokus ke itu sih. Intinya yang mana menghasilkan aja gitu. Kalau lomba itu kan hanya apa ya, mungkin ya bisa ikut berhadiah juga, cuman kayaknya lebih asik dengan di luar begini aja, bersama langsung penonton gitu aja. Jadi lebih nyaman langsung di sini aja buat Iya. ngibur orang di sini ya, Iya, daripada ikut lomba-lomba begitu. iya. Kalau 3 kata buat sulap apa? Ya 3 kata buat sulap itu bagi saya ya menarik, menyenangkan, dan menghasilkan. Selain sulap apa sih lagi yang disukain? Untuk yang lain selain sulap ya sedikit ada ilmu di bidang videografi, ya, buat editing video, dan fotografi yang lagi senang saya coba. Kalau menurut Adit video yang bagus tuh gimana? Ya menurut video yang bagus itu ya video yang cara pengeditannya baik, bagus dan menarik pastinya, terus tidak apa ya, tidak kabur. Bagus. Nah, kalau menurut Adit sendiri tentang videonya sendiri gimana? Kalau mungkin video saya sih masih kurang lah, masih kurang apa ya, kurang memuaskan lah, gitu. Karena kita kan karena video itu kan ya ibaratnya ya ada ya level ada menengah ke atas lah. Jadi, karena kita masih menggunakan yang ya standar aja, mungkin masih agak kurang memuaskan sih. Tapi ya bagus gitu, cuman hanya kurang memuaskan aja. Kan aku sering lihat video di Instagram nih. Kalau menurutmu sendiri itu bagus nggak sih? Ya masih kurang karena editannya itu kan masih ada namanya kita itu video sendiri, namanya kan video sendiri, tidak divideokan orang lain, itu ya mungkin agak kurang maksimal lah ibaratnya. Nah misalnya kan sering upload video di Instagram nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang sering komen apa ini nggak jelas deh gini, gimana kalau Adit komen sendiri? Itu aja sih, kalau bagi saya itu hanya iseng-iseng aja, hanya seru-seruan aja, lucu-lucuan aja. Ya, lucu-lucuan aja, nggak saya langsung gitu, enggak. Palingan ya hanya seru-seruan aja. Nggak bawa perasaan ya kalau misalnya teman-teman kayak Ojan kan sering itu komen. Billy apalagi Billy Bahe ini suka dia. Canda lah kan. Canda lucu-lucuan aja ya. Nggak masukin di hati kan? Enggak. Terima kasih atas waktunya Mas Adit tentang sharing sulap dan videografi ya mungkin ya bisa dibilangnya. Mungkin nextnya mungkin bisa cerita-cerita yang lain lagi mungkin ya. Oke. Bye bye. Ada brandnya lah buat barber Hayaet ini. Kalau barber Hayaet ini. ya.